Shalom pemirsa ACBN Indonesia dimanapun Anda berada. Senang sekali kita boleh bertemu kembali dalam acara pembacaan buku bersama Tuhan di waktu fajar. Melalui buku ini, dengan doa dan bimbingan daripadanya, kita dapat diyakinkan kembali bahwa pada hari yang mulia, ketika Yesus datang untuk mengklaim miliknya, kita yang menunggu Tuhan akan disambutnya dengan tangan yang terbuka ke hadiratnya. Dan pada saat ini bacaan kita berada di halaman 343 yang berjudul Dia akan mengusir musuh kita. Dan saya undang pemirsa di rumah untuk kita sama-sama boleh membuka Alkitab kita di dalam Ulangan 33 ayat yang ke-27. Allah yang abadi adalah tempat perlindunganmu, dan di bawahmu ada lengan-lengan yang kekal. Ia mengusir musuh dari depanmu dan berfirman, punahkanlah. Dan kita masuk dalam pokok pembacaannya. Masa sukar sedang menghadang di hadapan kita. Setiap orang yang memiliki pengetahuan tentang kebenaran harus bangun lalu menempatkan dirinya sendiri, tubuh, jiwa, dan roh di bawah disiplin Tuhan. Musuh berada di jalur kita. Kita harus betul-betul bangun berjaga-jaga terhadap dia. Kita harus mengenakan setiap kelengkapan senjata Tuhan. Kita harus mengikuti petunjuk yang diberikan melalui roh nubuat. Jadi di sini firman Tuhan mengingatkan kepada kita bahwa kehidupan kita itu adalah kehidupan yang sudah dihadang oleh masa sukar. Mungkin saat ini kita belum terlalu merasakan, tapi kita tahu bahwa kita ini hidup di detik-detik penutupan pintu kasihan, di detik-detik akhir zaman, yaitu sebentar lagi kedatangan Tuhan itu sudah sangat dekat. Dan di saat itulah setiap orang akan dihakimi menurut pengetahuan mereka dan perbuatan mereka. Lalu di sini juga dikatakan bahwa setiap orang harus memiliki pengetahuan tentang kebenaran. Yang dikatakan setiap orang yang sudah mempunyainya harus bangun dan harus bersiap-siap dan menempatkan diri mereka, tubuh, jiwa, dan pikiran mereka hanya kepada Tuhan, benar-benar di bawah disiplin daripada Tuhan. Bagaimana maksud dari disiplin di hadapan Tuhan itu? Jadi kita mendisiplin diri kita sendiri sesuai dengan firman Tuhan. Bagaimana kita tidak membiarkan diri kita itu sesuai dengan jalur ataupun arus duniawi, tetapi kita mau melawan arus dunia itu dan kita mau untuk menjadi seturut dengan kehendak Tuhan, dan kita mau untuk menghidupkan firman-Nya itu dalam kehidupan kita. Dan di sini juga dikatakan bahwa musuh berada di jalur kita. Kita harus betul-betul bangun dan berjaga-jaga terhadap dia. Jadi di sini firman Tuhan mengingatkan kepada kita bahwa musuh kita itu tidak akan tinggal diam, apalagi dia tahu bahwa waktunya sudah sangat singkat. Waktu untuk dia bekerja sudah sangat singkat. Jadi dia akan berusaha semaksimal mungkin untuk menjatuhkan umat-umat yang sudah Tuhan pilih untuk menjadi umat-umatnya yang setia. Dan di sini setan tidak akan memberikan pilihan kepada kita benar atau salah, tetapi setan sekarang akan menyamarkan kebenaran itu dengan benar dan hampir benar, yang artinya pun itu tidak pernah benar. Dan itulah yang setan selalu samarkan dalam kehidupan kita, bahwa sesuatu yang baik bisa setan samarkan sehingga itu menjadi tidak baik. Bahkan pelayanan sekalipun setan bisa membuat kita akhirnya sombong dalam setiap pelayanan kita. Dan dalam pelayanan kita itulah akhirnya kita bisa jatuh juga. Dan disitulah dikatakan adanya bintang-bintang yang jatuh. Bagaimana orang-orang yang mengaku pelayan Tuhan pun akhirnya bisa jatuh karena cobaan-cobaan yang setan berikan, dan mereka akhirnya mengikuti cobaan daripada setan itu atau termakan oleh buayan setan itu. Dan di sini kita diingatkan kembali supaya kita mempunyai prinsip yang teguh. Hendaklah kita selalu bergantung kepada Tuhan, mempunyai hubungan yang erat dengan Tuhan, sehingga kita tidak terbuai ataupun terkecoh akan pilihan-pilihan yang setan tawarkan dalam kehidupan kita. Karena seringkali ketika kita mengandalkan diri kita, kita tidak bisa memilih pilihan yang benar itu dalam kehidupan kita. Jadi di sini firman Tuhan mengingatkan kepada kita supaya kita selalu memberikan pilihan kita itu hanya kepada Tuhan, karena Tuhanlah yang tidak akan pernah salah memberikan yang terbaik untuk diri kita, karena dialah yang menyiapkan jalan yang terbaik itu atau menyediakan jalan yang terbaik itu untuk diri kita. Dan di saat kita mau menuruti apa pilihan Tuhan, maka kita akan berada di jalan yang lurus, meskipun itu selalu tidak akan pernah mudah, karena pasti banyak sekali tantangan dan ujiannya. Tetapi kita harus yakin dan percaya melalui iman
bahwa Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kita dan Ia akan memberikan kepada kita kekuatan untuk melampaui hal-hal tersebut. Lalu di sini juga dikatakan bahwa kita harus mengikuti petunjuk yang diberikan oleh roh nubuat. Jadi bagaimana roh nubuat ini adalah sarana yang Tuhan berikan. Bagaimana Ia berbicara melalui roh nubuat ini dalam kehidupan kita yang ada di detik-detik akhir zaman ini. Mungkin kita bisa membaca Alkitab, tetapi seringkali Alkitab itu mungkin tidak bisa kita mengerti sepenuhnya seperti kita membaca roh nubuat. Karena dalam roh nubuat, Yesus lebih berbicara secara detail kepada kita yang berada di akhir zaman. Apa yang harus kita praktekkan dalam kehidupan kita, dan itulah yang harus kita terapkan dalam kehidupan kita secara pribadi. Dan di sini dikatakan ini akan menyelamatkan kita dari penipuan yang dahsyat. Tuhan telah berbicara kepada kita melalui firman-Nya. Ia telah berbicara kepada kita melalui kesaksian-kesaksian kepada gereja dan melalui buku-buku yang telah menolong menjelaskan kewajiban kita sekarang dan posisi yang harus kita duduki sekarang. Jadi bagaimana di sini dikatakan bahwa kita harus menyukai dan menuruti kebenaran. Bahwa ketika kita mau untuk menuruti kebenaran itu, maka kita akan selamat daripada penipuan-penipuan yang setan sudah rancangkan dalam kehidupan kita. Lalu di sini juga dikatakan bahwa Ia telah berbicara melalui kesaksian-kesaksian kepada gereja. Jadi bagaimana roh nubuat ini itu juga adalah kesaksian daripada Yesus. Dan di saat itulah kita akhirnya bisa lebih mengerti apa yang Tuhan izinkan ataupun apa yang Tuhan inginkan untuk kita lalui dalam kehidupan kita. Dan di sini juga dikatakan dan melalui buku-buku yang telah menolong menjelaskan kewajiban kita sekarang dan posisi yang harus kita duduki sekarang. Jadi kita tahu bahwa posisi kita ini adalah posisi yang sangat berat. Dan di saat itulah kita membutuhkan tuntunan, dan tuntunan itu kita bisa dapatkan melalui Alkitab dan roh nubuat. Tetapi hendaklah ketika kita membaca Alkitab dan roh nubuat, kita meminta bantuan daripada Roh Kudus, karena melalui bimbingannya lah kita akhirnya bisa mengerti maksud yang sesungguhnya. Karena seringkali ketika kita membaca tanpa meminta bantuan daripada Roh Kudus, seringkali setan pun bisa menggunakan hal tersebut untuk mengecohkan kita. Dan di saat itulah kita merasa bahwa kita sudah mengetahui apa yang benar karena kita sudah membaca roh nubuat itu. Tetapi seringkali bukan itulah yang Tuhan inginkan untuk kita praktekkan dalam kehidupan kita. Karena kita menyalahartikan daripada maksud firman Tuhan itu. Bukan firman Tuhan yang salah, tetapi kitalah yang membacanya, kitalah yang menyalahartikan. Dan itulah fungsi daripada Roh Kudus untuk menuntun kita supaya kita tidak salah mengartikan firman Tuhan tersebut. Peringatan yang telah diberikan butir demi butir, hukum demi hukum harus diperhatikan. Jika kita mengabaikannya, dalih apakah yang akan dapat kita berikan? Tertulis dalam buku Pelayan Injil halaman 270. Jadi bagaimana di sini? Peringatan itu katanya sudah diberikan kepada kita. Setiap butir demi butir harus kita perhatikan dengan seksama. Kita harus perhatikan secara detail. Sehingga ketika kita mengabaikannya, alasan apa yang kita bisa berikan kepada Tuhan? Karena tidak ada alasan apapun yang kita bisa berikan. Karena Tuhan sudah memberikan patronnya itu dalam kehidupan kita melalui firman-Nya. Dan tidak ada alasan bagi kita karena kita tidak mengetahui maka kita melakukan sebuah kesalahan. Dan itu harus kita ingat, dan ini juga menjadikan teguran dan sukacita bagi kita karena kita diberitahukan sejak saat ini. Sehingga kita bisa memilih untuk tidak melakukan kesalahan dalam kehidupan kita. Orang yang berdosa terbuka kepada kematian yang kekal sampai ia memperoleh suatu tempat persembunyian di dalam Kristus. Dan sebagaimana sikap bermalas-malas dan tidak peduli bisa menghilangkan satu-satunya kesempatan untuk hidup, demikian pula sikap berlambatan serta acuh tak acuh akan membinasakan jiwa. Jadi bagaimana di sini dikatakan bahwa sikap bermalas-malasan atau sikap tidak peduli itu juga bisa menghilangkan satu-satunya kesempatan hidup. Tetapi sikap acuh dan tak acuh dikatakan itu juga membinasakan jiwa. Dan ini adalah peringatan dan juga teguran bagi kita masing-masing bahwa di sini tidak boleh ada yang salah dalam kehidupan kita.
mungkin kita tetap jatuh dan bangun, dan itu adalah normal dalam kehidupan kita karena kita masih adalah manusia yang berdosa. Tetapi Tuhan menginginkan kepada kita supaya kita tidak bermalas-malasan. Bagaimana kita mau untuk setiap hari, hari demi hari memperbaiki diri kita sehingga hari ini lebih baik daripada hari kemarin. Dan di sini juga dikatakan bahwa sikap acuh dan tak acuh itu juga membinasakan jiwa. Jadi bagaimana kepura-puraan dalam kehidupan kita, bahwa kita merasa kita ini tidak tahu, itu juga adalah sebuah kesalahan yang setan juga seringkali izinkan supaya kita lakukan dalam kehidupan kita. Dan itu adalah tipu daya setan sehingga ia bisa mengaburkan kita dari pandangan kita yang seutuhnya hanya kepada Tuhan. Setan musuh besar itu ada di belakang setiap pelanggar hukum Tuhan yang suci. Dan ia yang tidak merasakan adanya bahaya dan tidak mencari naungan dari perlindungan yang kekal itu, dengan sungguh-sungguh akan menjadi mangsa si pembinasa itu. Tertulis dalam buku Alfa dan Omega, jilid 2 halaman 128. Jadi bagaimana di sini dikatakan bahwa setiap pelanggaran itu pasti ada si musuh besar itu di baliknya. Dan di saat kita mau melanggar atau kita mau acuh tak acuh terhadap firman Tuhan, maka kita akan berada di pihak si musuh besar itu, dan itulah yang akan membuat dia senang karena kita akhirnya menjadi kawan daripadanya. Tetapi di sini firman Tuhan sudah mengingatkan kepada kita supaya kita tidak mengambil bagian dalam posisi tersebut, dan kita harus mencari naungan dan perlindungan yang kekal itu hanya daripada Tuhan, karena kita tahu bahwa si pembinasa itu selalu menginginkan kebinasaan daripada kita, dan hendaklah kita jangan mau menjadi mangsa daripadanya. Dan kita hendaklah mencari naungan daripada Yesus itu sendiri, karena dialah yang memberikan perlindungan yang kekal dalam kehidupan kita. Ia yang telah menutup mulut singa di lubangnya dan telah berjalan-jalan di dalam nyala api bersama para saksinya yang setia, tetap bersedia bekerja bagi kita untuk mengalahkan setiap kejahatan dalam diri kita. Ia tidak pernah mengusir orang yang menangis karena hati hancur. Tertulis dalam buku Seri Membina Keluarga, jilid 4 halaman 70. Jadi bagaimana di sini Yesus yang sudah bersama-sama dengan para saksinya di mulut singa dan juga berjalan dalam nyala api, di sini juga dikatakan bahwa ia juga bersedia bekerja bagi kita mengalahkan setiap kejahatan dalam diri kita. Dan ini tidak bisa Yesus kalahkan ketika kita tidak mau untuk menyerahkannya. Diperlukan juga usaha ataupun kerjasama daripada kita untuk kita menyerahkan segala kelemahan, segala kejahatan kita. Dan di saat kita menangis dengan hati yang hancur, kita mengakui bahwa kita ini tidak mampu dalam kehidupan kita, maka di saat itulah Yesus bisa bekerja dalam kehidupan kita. Karena ketika kita merasa diri kita baik-baik, maka di situ kita tidak memerlukan adanya juru selamat dalam kehidupan kita. Karena hanya orang yang sakitlah yang membutuhkan seorang penolong atau seorang dokter. Dan begitu pula lah dalam kehidupan kita secara rohani. Ketika kita merasakan bahwa kita ini tidak mampu, kita merasakan bahwa kita ini adalah manusia yang sangat berdosa di hadapan Tuhan. Di saat itulah kita bisa datang ke kaki Yesus, meminta pengampunan, meminta kekuatan. Maka Ia akan memberikan kepada kita hati yang baru, supaya kita akhirnya bisa menjalankan hidup sesuai dengan apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita, bahwa itu adalah yang terbaik untuk kehidupan kita. Dan biarlah apa yang sudah firman Tuhan ini berikan dalam kehidupan kita saat ini menjadikan pelajaran dan menjadikan teguran bagi kita masing-masing, sehingga kita lebih berserah dan lebih berpegang dan tidak terkecoh akan setiap bujukan ataupun setiap rayuan yang setan selalu berikan dalam kehidupan kita, supaya kita akhirnya bisa menjauh daripada Tuhan. Tetapi di sini diperlukan sebuah kesadaran daripada diri kita bahwa kita ini adalah manusia-manusia yang tidak mampu untuk berdiri dengan teguh dengan usaha kita sendiri. Tetapi dengan bantuan Tuhan, maka semuanya akan menjadi mungkin. Dan sampai di sini bacaan kita saat ini, dan sampai bertemu kembali dalam acara pembacaan-pembacaan yang selanjutnya. Shalom, Tuhan memberkati.